Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hampir semua pertanyaan dari jamaah yang bisa saya jawab dengan buku, saya tulis dalam buku. Tapi kalau jawabannya hanya 1 lembar, 2 lembar, tentu tidak mungkin jadi buku. Nanti akan saya kumpulkan menjadi kapita selekta yang diurut sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Sudah terkumpul yang jawabannya hanya 2 lembar, 3 lembar. Kalau tidak salah sudah hampir 800 halaman dari hasil penjaringan pertanyaan jamaah, baik yang lewat WA, lewat PDSF, lewat majalah Matan. Alhamdulillah ini. Nah, terkait pagi ini saya diminta untuk menjelaskan sebaik-baik sholat wanita. Nah, ini alhamdulillah sudah jadi buku saku seperti ini. Tak tahu harganya 5.000 atau 6.000, kurang tahu saya. Berawal dari pertanyaan, Ustaz, sewaktu saya umroh itu di Masjid Nabawi ada ceramah pakai bahasa Indonesia. Benar, hampir saja saya dipercayai untuk mengisi di sana, tapi karena harus segera kembali ke tanah air, akhirnya tidak jadi. Dulu Ustaz Firanda, kemudian beliau pulang, diganti Ustaz Iqbal. Nah, itulah waktu itu beliau harus pulang, saya rencana suruh ganti, tapi keburu pulang terlebih dahulu gitu. Itu ada pernyataan begini, Rasulullah itu pernah menyatakan sebaik-baik salat wanita itu dikerjakan di rumah. Kita diberi paparan, Rasul menyampaikannya tidak sembarangan. Itu disampaikan di masjid yang sangat mulia, yakni Masjid Nabawi. Yang kata Rasul, sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di rumah. Padahal sekali sholat di Masjid Nabawi ini nilainya sama dengan 1000 kali. Dan kalau Rasul menyampaikan di Masjid Raudhah ini gitu, kira-kira sebaik-baik salat wanita dikerjakan di mana? Di rumah, mungkin begitu. Itu ceritanya. Maka dengan hadis ini banyak wanita yang didoktrin oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah hanya untuk pengajian, apalagi keluar rumah untuk ke supermarket. Sehingga
Sholat aja sebaik-baik wanita di rumah, apalagi untuk kepentingan selain apa? Sholat. Jangan kaget kalau ada suami yang doktrin istrinya seperti ini. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Memang hadisnya sahih. Ini kebiasaan saya untuk memaparkan berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatan sebaik-baik salat wanita itu dikerjakan di masjid, biar kita dapat informasi yang lebih lengkap. Saya besarkan ya, bisa dibaca yang di belakang. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati. Sayang belum punya software, begitu saya baca kayak karaoke gitu. Salatul mar'ati, salatnya wanita itu fi baitiha, di rumahnya, afdalu, lebih utama, min salatiha, dibanding salatnya fi hujratiha, di biliknya, wa salatuha, dan salatnya fi mahdaiha, di tempat yang lebih dalamnya lagi. Kira-kira di mana, Pak? Tidak tahu. Di tempat kamar yang paling dalamnya gitu. Afdalu, lebih baik, min sholatiha fi baitiha. Jadi ibu sholat ono bali dibanding ono njuru, lebih baik mana? Di dalamnya. Nah, sholat di rumah lebih baik daripada sholatnya di masjid. Ini disampaikan Rasul di Masjid Nabawi. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan oleh Hakim nomor urut 757. Sekarang model begini, dulu jilid sekian, halaman sekian. Alhamdulillah rata-rata referensi hadis itu oleh verifikator muhakkiknya sudah dikasih penomoran. Yang memberi nomor bukan penyusun buku aslinya, verifikatornya. Nah, para verifikator itu cara memberi nomor berbeda-beda. Ada yang satu hadis sanadnya 3, dihitung 3. Tapi ada yang menghitung 1. Ada lagi hadis itu sanadnya 1, matannya 2. Ada yang hitung 1, ada yang menghitung 2. Oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan penomoran. Alhamdulillah seperti Sahih Bukhari itu saya kasih 5 penomoran. Maka kalau saya ditanya, Ustaz, berapa jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari? Saya balas bertanya, menurut siapa dulu? Nah, gitu. Menurut standar internasional kah? Menurut penomorannya Profesor Dr. Muhammad Fuad Adil Bakil, atau menurut standar penomorannya Profesor Dr. Buwaka, atau menurut penerbitan Maktabah Islamika, atau menurut penomoran Maktabah Syamilah? Itu berbeda-beda.
Maka yang paling pusing kalau ada pertanyaan, Ustaz, hadis Sahih Bukhari nomor sekian kok bertentangan ya dengan nomor sekian. Bingung saya gitu. Abu Daud nomor urut 570, Baihaqi 5144. Kalau Bapak Ibu punya kitab referensi aslinya, monggo untuk meyakinkan keberadaan hadis ini. Kemudian ada sahabat lain yang meriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Ada sahabat yang sama, tapi menggunakan redaksi yang berbeda. Ini bukan riwayat bil makna. Kalau riwayat bil makna dianggap satu oleh ulama. Tapi kalau redaksinya berbeda, kadang Rasul menyampaikan dengan redaksi A, kadang Rasul menyampaikan dengan redaksi B. Jadi substansi hadisnya bukan satu tetapi ada dua. Jadi sahabatnya bisa sama, Abu Hurairah, tapi menggunakan redaksi yang berbeda. Ini bukan riwayat bil makna, tapi memang Rasul dalam satu kesempatan menggunakan lafaz yang berbeda dengan yang lain. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya ahabba yang paling dicintai Solat itu tusholiyal mar'ah adalah solat yang dilakukan oleh wanita ilallahi untuk Allah itu fi asyati makanin fi baitiya dzulmatan, di tempat rumahnya yang paling dalam, yang paling gelap. Nah, gitu. Karena dulu tidak ada lampu. Kalau sekarang kan tinggal cetek. Kalau gitu lampunya dipateni gitu. Kenapa? Tidak kelihatan orang. Bapak wanita ini Masya Allah. Saya lewat ada wanita sholat gak nyeloki mubadir gitu. Itulah wanita itu. Mohon maaf ibu-ibu itu dianggap sumber fitnah gitu. Maka perlu hati-hati kalau keluar dari rumah. Kadang-kadang pakai wangiannya aja, Masya Allah, laki-laki harus ngikuti. Wanita pakai ces-ces, kemudian diikuti oleh laki-laki, itu dalam sponsor gitu. Insyaallah dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya nomor urut 1691 1692. Kemudian laki-laki Abdullah bin Mas'ud an Abi Amr Asy-Syaibani qala ra'aitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yukhrijun nisaa minal masjid, mengeluarkan, mengusir wanita dari masjid. Ini sahabat, tokoh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bacaan Qur'annya Masya Allah. Wanita-wanita yang ada di masjid itu diusir, ayo keluar, pulang gitu. Kapan sampai usir mereka? Karena sing wani. Ini Abdullah bin Mas'ud. Yauma al-jumu'ati, ketika di hari Jumat. Bayaqulu ukhrujna ila buyutikunna khairul lakunna, sudah pulang sana ke rumah kalian masing-masing. Salat kalian di rumah kalian itu jauh lebih baik.
Jadi nanti kalau takmir mengusir panjenengan ibu-ibu, jangan marah. Sudah ada asar. Asar itu dinisbatkan kepada sahabat, dan insya Allah sahabat itu seorang yang faqih, orang yang faham, sehingga mereka lah yang memang pewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangkan Ibnu Mas'ud yang tadi meriwayatkan hadis seperti itu, punya fikih, oh nek ngono sebaik-baik salat wanita itu ada di rumah. Kemudian ada hadis Ibnu Umar. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Kalian jangan melarang wanita-wanita itu untuk pergi ke masjid. Jangan. Wa buyutahunna khairul lahunna, tapi ketahuilah bahwa sholat di rumah mereka jauh lebih baik. Ini lumayan. Jadi nggak sampai musir, tetap memberi nasihat. Kalian sholat di masjid monggo, tapi ingat sebaik sholat kalian wahai wanita dikerjakan di mana? Di rumah. Ini karakter orang lumayan. Mudah-mudahan saya seperti beliau. Jadi tipologi orang kan macam-macam, Pak. Itu hadisnya diriwayatkan Hakim, Ibnu Huzaimah, Abu Dawud, dan Ahmad. Ada lagi hadis yang panjang dari Abdullah bin Suwaid. Nah, saya bacakan terjemahannya, panjang sekali. Abdullah bin Suwaid radhiyallahu taala anhu berkata, bibiku namanya Ummu Humaid, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, menghadap Nabi seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka sholat bersama Tuhan, bersama panjenengan wahai Nabi, saya suka sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tahu Anda suka sholat bersama aku. Rasul ngerti seperti itu. Namun sholatmu di rumah itu lebih baik bagimu. Itu inti daripada hadis. Saya tahu ibu-ibu suka berjamaah di sini. Mungkin bahasa Rasul, walaupun kalian suka berjamaah sini, ketahuilah ibu-ibu, sebaik-baik sholat kalian dikerjakan di mana? Di rumah. Disampaikan Rasul di masjid apa? Nabawi. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu, kok masih di situ? Ibu-ibu kok nggak pulang? Itu ceritanya, Pak. Apa bahasa Rasulullah kurang bisa difahami? Kok meneng ibu-ibu? Jadi doktrinnya seperti itu, Pak. Ya karena doktrinnya seperti itu, ya sudah. Ngapain pergi ke masjid kalau sholat di rumah jauh lebih baik? Gitu loh, Pak. Ini yang sejak dulu saya sampaikan, ngaji hadisnya masih parsial, belum komprehensif. Kalau hanya hadis ini yang dibahas, selesai, sudah. Jadi wanita itu nggak boleh keluar rumah, maka nggak boleh kerja di luar. Wong sebaik-baik sholat aja di rumah, tiba ngantor. Iya, Pak.
Saya sudah kadung jadi pegawai, Mas, wis pensiun gini. Kamu lebih cinta Rasul atau kepada cinta dirimu sendiri? Ayo, lebih cinta Rasul. Didoktrin seperti ini. Ya sudah. Kalau wanita itu memang tempatnya di rumah, ngapain di rumah, Bu? Ya masak, kerjanya. Tuh. Itu dari mana, Bu? Apa, Bu, pertanyaannya? Begitu ceritanya, cara doktrin itu, Masya Allah. Tidak boleh ngantor, tidak boleh ngaji, sehingga di Masjid Angkatan Laut ini buyar jamaahnya. Saya ditelepon oleh Bu Komandan, Ustaz, pengajiannya buyar. Gitu. Loh, kenapa, Bu? Ya katanya Pak Ustadznya itu sebaik-baik sholat aja di rumah, ngapain ke masjid hanya untuk ngaji? Ya buyar, Ustaz. Oh gitu. Terus ngajinya masa nggak bisa diulangi lagi? Oh bisa, Bu. Caranya gimana, Bu? Dikumpulkan di rumah ibu. Nah, yang penting kajikan di rumah, gitu. Jangan di masjid, tapi di rumah. Karena Bu Komandan yang ngundang wani sampean kateko. Nah, disitulah kita jelaskan bagaimana ke depan memahami hadis tidak parsial tetapi komprehensif. Bapak Ibu, ketika ada sabda Rasul, sebaik-baik apapun, berarti yang lain baik atau jelek? Enggak. Ini yang sering keliru, Pak. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kira-kira hari Kamis baik apa tidak? Baik. Ini yang sering nggak difahami, Pak. Sebaik-baik sholat wanita, sholat di rumahnya, kira-kira di masjid baik atau tidak? Harus begitu, Pak. Kebetulan dua judul yang diminta. Judul yang kedua jadi buku lagi, sebaik-baik shaf wanita. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang. Yang depan baik atau buruk? Baik, Pak. Ini cara memahami teks. Mudah-mudahan ada nilai tambah. Jadi ibu sholat di masjid ini baik, di rumah baik. Mudah-mudahan di rumah ada nilai tambah. Itu kalau cara tekstual. Begitu pula shaf perempuan. Sebaik-baik shaf perempuan yang di belakang, yang di depan baik atau tidak? Baik. Mudah-mudahan yang di belakang ada nilai tambah. Semuanya baik. Itu memahami secara tekstual. Belum nanti memahami secara kontekstual. Belum. Rata-rata teman diskusi saya tidak mau memahami kontekstual. Itu kasusnya begitu. Kalau nggak mau memahami kontekstual, kalau gitu pemahamannya jangan parsial. Walaupun Rasul sudah mengatakan sebaik-baik salat wanita di rumah, masih ada enggak wanita pergi ke masjid? Banyak. Pertanyaannya, dilarang enggak oleh Rasul? Enggak. Digurak enggak mereka oleh Rasul? Enggak. Yang gurakkan bukan Rasul, pemahamannya sahabat. Lah pemahaman sahabat dengan pemahaman Rasul hebat mana?
Nah, oke. Itu ceritanya. Coba kalau kita hidup zaman Rasul, mohon maaf ibu-ibu, wanita keluar rumah tidak dimahromi, waduh, itu dipersesikan ibu-ibu itu jam 1 malam di bundaran Waru, siap diapakan? Dimakan. Itu persepsi dulu itu kalau kita hidup zaman Rasul pada awal dakwah. Tapi alhamdulillah dengan masyarakat diajak berpikir madani. Di akhir dakwah Rasul sudah mulai banyak wanita yang keluyuran sendirian. Tidak dimarahi oleh Rasul. Ada dalilnya. Saya ngomong begini ndak spekulasi nalar, ndak. Coba wanita ini sendirian datang ke rumah Rasul malam hari. Ditemui enggak oleh Rasul? Ya ditemui. Rumahnya Rasul itu open house 24 jam. Sampai datangi rumahnya Rasul tidak ada satpamnya. Ketuk pintu, utrukil bab fasallim alaina, keluar Rasulullah. Masya Allah, ditemui Rasul berduaan. Hadis loh ini. 2 orang Ansar melintasi, tahu Rasul berduaan, ngincik. Apa ngincik itu? Jalannya dipanggil oleh Rasul gitu. Kesini kalian. Kenapa Pak? Bahaya Pak ini kalau enggak dinasihati oleh Rasul. Nanti beritahu Rasul berduaan. Oh ternyata Rasul gendaan. Repot itu nanti Pak gitu. Bahaya Pak, bahaya. Akhirnya apa? Rasul beritahu. Ngerti kalian siapa wanita ini? Masya Allah. Ternyata istrinya sendiri. Itu asbabul wurud. Rasul dawuh, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan sesuai aliran darah. Begitu dekatnya melekatnya pada manusia, bisa saja membisikkan, membuat fitnah. Itu ceritanya. Ini pelajaran bagi bapak-bapak yang ingin berpoligami. Istrinya itu jangan satu rumah gitu. Yang jauh dari rumah gitu. Kayak Rasul begitu. Cita-cita saya begitu. Istri saya yang kedua di Kenya gitu. Yang ketiga insya Allah Bangladesh, murah meriah. Jangan ditaruh di belakang rumah, ketok itu. Apalagi teman saya ini beda kamar, maka tiap malam dinasihati, salah kamar Mas. Oh iya, salah kamar. Habis itu gerudeng lagi, kamar sebelah lama, ini rajrit, oh lama. Mestinya apa? Istri kedua itu jauh, biar nggak ketok motor. Nah, istri yang Rasul begitu, masing-masing punya rumah sendirilah. Yang satu ini datang menemui Rasul, konfirmasi, kok ditemui oleh 2 orang Ansar. Gitu loh. Ini bukti di akhir dakwah Islam kondisi sudah Masya Allah aman, sehingga wanita walaupun berangkat sendirian tidak dilarang oleh Rasulullah. Ummu Salamah suaminya kan Abu Salamah wafat. Ditangisi oleh Ummu Salamah, enggak apa-apa.
asal bukan niahan, tangisan bengok-bengok, jambak-jambak rambut, sampai robek-robek baju. Bahaya itu tradisi jahiliyah. Yang dikhawatirkan nanti kehilangan kesabaran. Yang lebih parah, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Begitu dimakamkan dibagi suaminya, malam-malam didatangi ke makam bagi itu, ditangisi lagi jenazah suaminya itu. Ya Allah, ini suami yang luar biasa ini. Bagaikan gelap, Rasul melintas, melihat ada wanita kok nangis di baki. Ya wajar Rasul memberi nasihat, isbiri, sudahlah ibu, sabarlah. Itu nasihat Rasulullah. Lah Ummu Salamah, wanita dinasihati kayak gitu, ngamuk. Isbiri, isbiri, isbiri. Enak saja ente ngomong, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Karena ente belum merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Itu jawabannya begitu. Nyah, diusir Rasulullah. Nyah dariku. Hadisnya begitu. Ummu Salamah nggak sadar kalau yang menasihati siapa? Rasul. Dibentak-bentak. Itu fitrah wanita, Pak. Kalau dinasihati sak kecap, jawabannya 10 kecap. Itu fitrah, Pak. Bapak jangan marah-marah. Berbahagialah punya istri yang cerewet begini. Karena nanti ditakdirkan punya anak, Pak. Selalu komunikasi dengan anak. Nah, kalau nggak cerewet begitu, anaknya nangis, kasih HP. Nangis mana kasih HP. Usia 4 tahun gak ngomong-ngomong lagi. Alhamdulillah istri saya termasuk cerewet, Pak. Ayo kawin nomane. Tak pecel ngomong kasih tau kawin. Itu gambarannya. Masya Allah. Nah karena Rasul melihat tangisannya belum niaga, ya dibiarkan. Wanita ini akhirnya didatangi laki-laki, diingatkan, hei, sadar enggak kamu? Apa? Tahu siapa yang nasihati kamu? Enggak. Rasulullah. Apa kata Ummu Salamah? Saya bagikan disambar petir. Bayangkan, Rasul menasihati enggak terima kasih, malah dibentak-bentak. Apa kata Ummu Salamah? Fa'ataitu baban Nabi. Aku datangi pintu rumahnya Nabi sendirian, Pak. Sendirian. Dibuka pintu Rasul, mohon maaf kepada Rasul kalau tadi tidak sadar. Kalau panjenengan yang nasihati saya. Apa kata Rasul? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran ini tolok pertama kali ketika seorang kena musibah. Nasihatnya, siapapun yang kena musibah supaya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami saya ini titipan Allah, kelak akan diambil oleh Allah. Ikhlas sudah. Punya kebayaan seperti itu, waduh kena tsunami, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekayaan ini kan titipan dari Allah dan akan diambil lagi oleh Allah. Selesai. Siapa sih yang nggak sedih? Sedih benar, tapi terkontrol. Itu bimbingan Rasul, dihibur oleh Rasul. Sudahlah, ikhlaskan, berdoalah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Ngamuk lagi gitu. Apa
ada di dunia ini laki-laki yang lebih hebat dari bapaknya anak-anak ya Rasul gitu. Ya Allah, bahagianya para suami punya istri kayak gini, Pak. Masya Allah. Kau no laki-laki yang lebih hebat kecuali bapaknya anak-anak. Berdoalah. Gimana ya Rasul doanya? Dibimbing. Mohon maaf, ibu-ibu yang janda, yang belum siap, jangan doa seperti ini. Gitu. Wabdalhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Mudah-mudahan digantikan suami yang lebih baik. Kalau nggak siap jangan diamini, Bu. Gitu. Alhamdulillah akhirnya dikawin sendiri oleh Rasulullah. Ayo, hebat mana bapaknya anak-anak sampai Rasul, ayo. Ini senjatanya Pak Yai. Gitu. Kalau ada janda datang ke rumah saya, istri mesti dampingi, Pak. Ayo dongak. Itu ceritanya. Jadi kondisi sudah berubah. Dulu nggak boleh keluar kecuali di mahram. Sekarang sudah banyak cerita wanita keluyuran tidak dimarahi oleh Rasulullah. Itu ceritanya. Saya melihat berbagai makosid, nanti mohon Bapak Ibu bisa melanjutkan ini sejauh yang saya ketahui gitu. Dan yang belum saya ketahui saya yakin banyak. Kenapa sih wanita itu kok sebaiknya di rumah tidak keluar, sampai sholat pun sebaiknya ada di rumah? Saya mencoba kira-kira ini. Oh, tiba-tiba wanita itu aurat. Ini bahaya kalau dia keluar rumah. Nah, kalau dia keluar bisa menutup auratnya, boleh atau tidak? Boleh. Oh, kalau kendala ini sudah saya selesaikan. Mudah-mudahan walaupun saya perempuan tidak menjadi itu ceritanya, itu namanya makosid. Hadisnya dedek gitu. Kemudian yang kedua saya temukan wanginya itu sampai membahayakan dirinya dan orang lain. Ini terinspirasi dengan kisah sponsor itu. Ternyata saya temukan hadisnya gitu. Jadi ini fakta yang terjadi pada zaman Rasul. Maka Rasul nanti memberi ciri khas. Wangian apa yang layak bagi laki-laki, wangian apa yang layak bagi apa? Kemudian yang ketiga, kondisi wanita yang tidak memiliki mahram akan sangat rawan. Nah, ini yang tadi panjang lebar saya terangkan. Jadi ibu-ibu, kalau kita hidup di zaman dulu awal Islam, inginnya ke masjid, belum kali ke masjid sudah dimakan serigala. Kan lebih baik sholat di rumah. Saya ceritakan jamaah haji yang saya pandang, jangan coba-coba wanita itu keluyuran sendirian. Ini masih ada image seperti itu, jangan dianggap semua orang baik di sana. Naik lift pun jangan sendirian. Kenapa? Di tingkat 2 itu posko maktab mereka, iseng-iseng cetek. Kalau ibu dari atas turun dulu sendirian masuk dia dulu. Padahal naik lift hanya untuk ke soto. Soto itu tingkat yang paling tinggi untuk jemur pakaian biasanya. Naik lift itu jangan. Kalau ada
ada udur tidak bisa pergi ke masjid, sandalnya masukkan kamar gitu. Kenapa? Kalau ada sandal cewek, ada aja usir dok pemeriksaan Anda gitu. Dibuka, tidak ada orang lain kecuali sendirian. Ya bahkan ini pengalaman, Pak. Masukkan sandal. Komitmen dok tunjukkan siapa Anda gitu loh. Biar yang di dalam tahu bahwa kamu itu adalah orang yang sudah dikenal. Etikanya kan 3 kali. Dok. Waduh, ada tamu mempersiapkan diri. Sing durung kerudungan. Dok didelok. Oh, deden. Dok, bisa dibuka. Itu etika saya baru merasakan, Mbak, etika seperti itu. Datang tamu dok sekali, dok 2 kali, dok 3 kali. Enggak saya bukakan. Teman-temannya dok. Jadi itu ceritanya etika. Masih ada orang pikir seperti ini. Kakak keluar setidaknya berdua atau 3, makin banyak mungkin ada hadisnya. Kemudian saya melihat kendala-kendala. Di antara tugas-tugas utama istri itu adalah menjaga harta. Bagaimana rumah ditinggal ke masjid sementara harta tidak kalau sebaik-baik seorang wanita mengerjakannya di ini saya eksplor dari sekian banyak hadis. Kemudian ada lagi yang saya temukan yang kelima, fitrah wanita itu mohon maaf jika mereka berkumpul suka merumpi, gak di masjid, gak di mana. Saya ketemu konco merumpi, diuntung merumpi. Kadang-kadang takut dagangan ini, gitu. Itu hobinya ibu-ibu, termasuk bapaknya anak-anak tambah teman. Bapaknya anak-anak nggak berumpi lagi, memfitnah malahan. Sudahnya kok. Masya Allah, ini kendala-kendala ada apa sih? Kok itu sebaiknya seorang istri saja di rumah. Nanti kalau kumpul di masjid, mulai satu yang ceramah, Zainuddin berumpi. Irungi orang Pakistan misalnya begitu. Saya temukan lagi yang ke-6, kalau kita hidup sama Rasul itu anak-anak mereka masih kecil-kecil itu kalau diajak ke masjid khawatir mengganggu orang, sehingga saya saksikan itu anaknya itu sampai ditaleni gitu. Di kakinya itu warna rono itu ditaleni, ini gak ditaleni hilang tanah gitu. Ya punya kendala-kendala kenapa wanita itu kok idealnya lebih baik di rumah itu. Nah setelah tahu seperti itu baru sekarang waduh harapan Rasul biar wanita ke masjid untuk sholat berjamaah ketemu. Nah ini di sini bagaimana wanita kalau bisa diguyubi pergi ke masjid, sehingga nanti yang menentukan saya lebih baik sholat di rumah atau masjid bukan orang lain, tetapi diri masing. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya bisa pergi ke masjid,
saya bisa dengar tausiah, saya bisa qobliyah, saya bisa ba'diyah, saya bisa tahiyatul masjid, saya bisa i'tikaf. Ya Allah, sambil baca Quran. Ya Allah, kalau itu kondisi ibu, mudah-mudahan satu langkah ibu menuju masjid bisa menghapus dosa. Satu langkah berikutnya bisa meninggikan derajat. Itu kalau berjalan, Ustaz. Lah kalau naik sepeda motor, mudah-mudahan setengah putaran menambah pahala. Putaran berikutnya bisa mengangkat derajat. Nggak ada hadisnya kira-kira. Itu ceritanya bahwa yang menentukan hukum bukan orang lain tetapi diri sendiri. Saya yakin ibu-ibu yang di masjid ini merasa nikmat, apalagi bisa kumpul bersama umat, dan apalagi ikut tausiah. Tidak ada setengah ini ibu. Itu janji Rasul. Kalau sudah kumpul tausiah ini dijanjikan 3 hal. Adzallat lahumul malaika. Ketika ini saat ini dikasih daki ini oleh malaikat. Tenang. Insya Allah kalau hujan terus kita nggak keplek. Insya Allah. Gimana keplek? Yang kedua, anzalat alaihi sakinah. Setiap yang hadir di majelis taklim ini pasti diberikan ketenangan, tenang sekali kerupuk. Maka ibu kalau berubah tukang kredit pergi ke pengajian. Yang ketiga, diguyur rahmat oleh Allah Subhanahu. Bukan yang membaca saja dapat rahmat, yang dengar pun juga dapat ketibakan. Enak seperti ini. Dapat tahu nanti begitu kumpul orang bisa. Alhamdulillah. Jasmani dapat, rohani rugi yang tidak ke masjid itu. Jadi yang menentukan lagi bukan orang lain, tapi ibu-ibu yang mengangkat dirinya sendiri. Saya ingin ke masjid, kendala-kendala seperti itu saya hindari, sehingga kepergian ke masjid saya mudah-mudahan jauh lebih baik daripada di rumah. Dengan kajian yang seperti ini, kita akan bisa menempatkan kapan seorang wanita sebaiknya di mana, kapan seorang wanita sebaiknya sholat di masjid. Mohon maaf kalau mengganggu saya. Ada pertanyaan apa? Tidak kira-kira. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Kan ibu-ibu ya. Monggo ibu-ibu yang ingin tanya. Jadi maaf bapak-bapak kalau nanti ibu-ibu bawa anak, kemudian anak itu merasa perasaan bapak itu terganggu, tolonglah difasilitasi psikologi anak. Memang anak dikatakan Allah ya seperti itu. Alhamdulillah, misalnya lari di depan sholat itu tidak akan membatalkan sholat. Karena supernya imam menjadi setelahnya makmum. Misalnya begitu. Monggo. Oh monggo. Jadi ibu ini punya pikiran seksual bahwa sebaik-baik soft itu ada di belakang. Kami hanya ingatkan kalau kondisi masjid berubah, pola pikirnya tidak bisa seksual.
kaidah yang digunakan oleh ulama itu al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa ada. Kalau kita hidup zaman Rasul, tidak ada Pak yang namanya seket ini. Sampai cari hadisnya tidak ada Pak. Nah kalau seket ini tidak ada Pak, sebaik-baik sebenarnya ada di belakang. Yang depan baik tidak Pak? Tetap baik. Tapi yang belakang punya nilai tambah. Kira-kira ada hikmahnya tidak Pak? Banyak hikmah. Bayangkan baca hadisnya jangan sekarang Pak. Kita hidup bersama Rasul. Ibu-ibu, kami pakaian kami gamis kami berupa lembaran kain. Jadi bukan pakaian seperti ini, bukan. Nah lembaran kain ini kalau sempit pesan Rasul tak kasih ini disuruh beketkan sarungnya. Dan mohon maaf, kami hidup zaman Rasul tidak ada tuntunan pakai celana dalam. Maka kalau ada yang pakai celana dalam, ada yang pakai celana dalam, tidak ada, tidak apa. Nah sekarang coba ibu bayangkan, ibu sholat di belakang laki-laki yang gamisnya itu lembaran kain cekak sampai di mana lu bayangkan boleh nanti dipraktekan boleh dipraktekan pasnya sarungan tanpa celana dalam kemudian ibu bermakmum di belakangnya. Kira-kira gandul-gandulnya kelihatan nggak? Loh kira-kira apa? Kira-kira apa? Sholatnya sah, tapi terganggu itu khususnya ini. Dan itu saya sampaikan di pengajian ibu-ibu via Bukit Mas. Terkejut aku, Ustaz, kami sudah praktek Ustaz. Oh iya? Saya sama suami saya pakai sarung tanpa celana dalam. Iya. Terus saya di belakangnya. Iya. Terus gimana Bu? Gak kelihatan kok Ustaz. Oh gitu. Mohon maaf Bu. Suaminya orang apa bukan? Bukan. Oh pakai peci. Ini kan yang diteriak di Arab. Ceritanya. Maka muncul nasihat di hadis, ibu-ibu kalau bicara dengan bapak-bapak jangan berdiri sebelum bapak-bapak posisi berdiri. Ojo bareng-bareng gitu. Hadis itu. Nah kami tidak ada seket, wajarlah yang di belakang jauh lebih baik. Tapi kalau sudah didesain harus bicaranya kontekstual. Misalnya Pak, ini masjid kita susun 2, kita kasih lubangan seperti ini. Ibu di bagian atas, bapak di bawah. Ada 3 orang ibu ke masjid sini tidak di depan, tetapi di belakang. Nyambung itu tidak? Tidak nyambung. Gak bisa melihat imam. Maka bagaimanapun 3 orang ini supaya di depan sehingga sholatnya apa? Nyambung. Imam sujud sahwi, ibu-ibu ikut sujud sahwi. Karena tidak nyambung. Imam sujud sahwi sampai rukuk. Begitu imam melanjutkan, lo terlanjut benar. Itu Masjid Nabawi itu sayap kanan untuk perempuan. Nah sepertiga sayap kiri untuk perempuan. Disket. Sekarang ibu datang ke Masjid Nabawi di belakang atau di depan? Di depan. Ini sudah tidak bisa berpikir seksual lagi gitu.
Tapi karena mindsetnya selalu tekstual, terus pokoknya dalam kondisi apapun gitu loh Pak. Itu namanya berpikir teks. Berarti sampai belajar fikih tapi tidak pakai ilmu fikih gitu. Itu bahayanya. Dan banyak belajar hadis istinbat hukum tidak pakai ilmu fikih, bukan hukum. Jadi begitu, apalagi pintuan ini tak di belakang, lah sampai menunggu di belakang. Ganggu orang mah, ganggu sampai itu dosok. Itu ceritanya. Jadi kalau sudah dimulai, misalnya masjid ini kita sket, jadi dua, sisi kanan laki-laki, sisi kiri perempuan. Ibu datang pertama kali di depan atau di belakang? Di depan. Jangan lagi motor sebaik-baik suatu wanita di belakang. Begitu belajar fikih atau hukum. Sekarang gini Bu, ibu-ibu berjamaah sesama wanita. Karena di Sidoarjo itu ada masjid wanita Pak. Dan penasaran, saya tuh sering penasaran, kepo saya. Kok bisa ada masjid wanita? Saya nggak tahu disdati itu. Tapi saya kaget, kok ada mikrofnya. Seperti ini ada mikro. Mulai terkejut lah. Saya dengar adzan, kira-kira adzannya ibu-ibu kayak apa gitu. Karena adzan bener, tapi komat Bu. Nah begitu komat saya saksikan, kok kayak laki-laki begitu. Enggak. Kalau ibu-ibu berjamaah sesama wanita, itu imamnya jejer satu baris dengan shaf yang pertama. Jadi tidak di depan kayak laki, beda sudah. Kalau gitu sebaik-baik wanita di depan atau di belakang, Mbak? Ya di depan. Itu kondisinya sudah jangan ambil satu hadis lupa terhadap hadis yang lain. Sehingga saya menawarkan memahami hadis secara proporsional. Terkejut saya dapat laporan istri saya diminta jadi imam ketika di Kuba. Nah istri saya belum paham karena jadi imam bagaimanapun kan di depan Pak, bukan di shaf pertama. Dimarahi apa? Ya dari mana kita bilang kita ambil digurak, ambil diselutup. Dan saya cerita gara-gara kenapa tadi saya imam kok digurak gitu. Kenapa gitu? Ya saya di depan itu masalahnya. Kalau sesama wanita berjamaah, imamnya bukan di depan kayak laki-laki, enggak. Itu di shaf yang pertama di posisi tengah. Itu ceritanya. Siapa bilang selamanya wanita harus di sekali-kali ke depan lampu. Itu ceritanya. Jadi kalau sudah dimulai, pikirannya nggak boleh anti tekstual, harus konteks. Pemahaman fikihnya, hukum itu berubah sesuai dengan kondisi. Itu babi haram benar. Tapi kalau dikondisikan tidak ada makanan kecuali babi, boleh apa tidak? Boleh gitu loh. Jadi jangan selalu menurut Quran babi haram titik. Itu bicara hukum, ada ilmunya, namanya usul fikih. Nah, kita sering ngaji hadis menentukan hukum tanpa ilmu, ini yang repot. Maka jangan kaget gara-gara hadis bahwa uji hadis saja sholat Idul Fitri hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Sebaik-baik sholat wanita saja, sholat fardu di rumah. Idul Fitri dikurak ke lapangan, kan gitu. Nah,
Wong sebaik-baik sholat aja wajib di rumah, tidak wajib pula ke lapangan kecuali untuk melaksanakan sholat apa? Wajib. Karena berpikirnya ya gitu itu. Masya Allah. Padahal hadisnya itu panjang. Yang digurak itu apa? Wanita haid supaya ikut pergi ke tanah. Untuk apa ya Rasul? Bukan untuk sholat, untuk mendengarkan dan wanita haid kan enggak sholat. Kenapa kok namanya jadi seperti ini? Belum lagi ada hadis seorang tanya, kewajiban sholat sehari semalam ada berapa ya Rasul? Hanya 5. Apa ada yang lain? Tidak ada, kecuali kalau kamu sholat sunnah. Ini hadis menjadi korinah. Selain 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Itu isu fikih namanya Pak. Masya Allah. Nanti tahiyatul masjid hukumnya wajib lagi. Masya Allah. Itu yang karena saya sering diskusi dengan teman-teman salafi, banyak buku yang saya ciptakan hasil dari diskusi. Sehingga pemikiran itu bisa dibaca oleh siapapun, dikoreksi oleh siapapun. Setidaknya saya sudah meninggalkan bahasa ini, saya paham ini tidak boleh. Itu kira-kira gitu. Jadi mengerti hadis silakan. Istilah hukum hati-hati. Ada ilmunya. Maka ada fikih, ada pengantar ilmu fikih. Itu bilang kami. Mudah-mudahan istilah hukumnya tidak terlalu jauh dari kebenaran. Terima kasih. Monggo silakan ada lagi. Okay. Beberapa pertanyaan saya, ada yang berpendapat 2 hari, padahal saudara-saudara dari Palestina Nah, yang ditanyakan ini adalah kunut nazilah. Sebabnya dulu sudah ada, bayangkan Rasulullah didatangi tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh ini minta, "Boyo kami dikirimi para mubaligh, para kiai." Wah, seneng Rasul. Dikirim para mubalignya, qurra'nya itu dikirim. Ternyata di wilayah sana gak diajeni, malah dibunuh oleh kaum Ra'lin, kaum Usayyin, kaum Dakwan, ini orang kafir, kelompok kafir ini. Sehingga turun ayat teguran, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau ada berita tabayun dulu, check and recheck, begitu Pak. Nah, karena kader-kader Rasul itu banyak yang dibunuh, maka Rasul berdoa sewaktu sholat. Doa khusus itu namanya kunut. Nah, gitu loh. Nah, karena ini terkait dengan musibah, maka kunut ini dinamakan kunut nazilah. Ya, yang bermasalah Pak, yang nggak bermasalah janganlah. Karena tuntunannya kelompok kafir Dakwan, Ra'lin disebut hancurkan yang namanya kaum Dakwan. Iya, gitu. Itu ceritanya. Nah, sekarang Palestina dikondisikan seperti itu. Kira-kira yang kita doakan kehancuran siapa Pak? Yahudi lah, Yahudi. Itu Pak. Itu namanya kunut nazilah. Ada tuntunannya Pak. Selama 1 bulan Pak. Selama 1 bulan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, gitu Pak.
Sampai setelah 1 bulan ada teguran dari Allah, cukup sekarang urusan serahkan kepada Allah, gitu Pak. Oleh Allah dikirim pasukan putih, ono maneh. Masya Allah, bayangkan masjid mau dikempur, dibuat nyala sesuatu sehingga radarnya tidak berfungsi. Allah bisa Pak, dengan caranya sendiri Pak, dikirim lesus, dikirim hujan banjir. Allah tuh pinter loh Pak. Allah Pak, coba dia berhadapan dengan sekutu Pak, ya Allah, hanya dikirim angin bahoroknya selesai. Akhirnya kita bangga, sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Menghabisi tentara sekutu sendirian gitu. Itu Allah gitu. Nah, pelajaran dari sini, ndongakno elek silakan, tapi ada batasnya. Ngono ya ngono, tapi ojo nemen-nemen. Terserah, akhirnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah Allah Maha Penolong hambanya, gitu Pak. Jadi ada tuntunannya seperti itu. Dan alhamdulillah di mana-mana kita sudah praktekkan. Alhamdulillah kok ada ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya mau datang sana menjadi pasukan berani mati, gak duwe alat Pak saya. Ya alatnya donga Pak. Itu ceritanya. Paham ya Pak ya? Jadi ada payungnya, tapi karena tidak tahu kifiah boleh dimodifikasi. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.